Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan kami dari tim Lawrence and Friedman memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Intania Sabila sebagai pembicara pertama, sedangkan terdapat rekan kami yaitu bernama Ramadan Dwi Saputra sebagai pembicara kedua dari pihak pro, dan Yulvia Chandra Cipta sebagai pembicara ketiga yaitu sebagai pihak kontra. Di sini kami akan menyampaikan argumen kami dalam mosi yang berjudul implementasi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia. Revolusi Industri 4.0 mendorong kemajuan sistem peradilan di Indonesia. Bagaimana tidak, perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadi salah satu faktor kenapa e-court hadir di Indonesia. Eksistensi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai suatu usaha untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Selain itu, e-court juga mewujudkan asas pelayanan publik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Hal ini terlihat dengan hadirnya layanan-layanan melalui e-court yang memudahkan masyarakat dalam memperjuangkan hak dan keadilannya, seperti pendaftaran perkara atau electronic filing, persidangan secara elektronik atau elektronik litigasi, salinan putusan secara elektronik atau elektronik salinan, dan masih banyak lainnya. Di sisi lain, implementasi pengadilan elektronik atau e-court belum sempurna karena masih adanya ketidakjelasan terkait batasan dan perkara-perkara apa saja yang akan diayomi oleh e-court. Selain itu, jika melihat dari segi sumber daya manusia dan kondisi geografis di Indonesia, keterbatasan ilmu dan wawasan tidak semua membuat masyarakat, terutama di daerah terpencil, bergemik untuk menggunakan atau menerapkan e-court ini. Kurangnya sosialisasi dan dana serta belum meratanya pembangunan menjadi faktor penghambat implementasi e-court terhadap masyarakat. Atas perihal itu, e-court menimbulkan ragam diskursus. Apakah eksistensi e-court dalam melayani kebutuhan hukum pada masyarakat dapat terus berjalan dan sesuai dengan kondisi masyarakat serta praktisi hukum, dan bagaimana perkembangan dan sistem e-court yang sudah berjalan hingga saat ini. Perkembangan teknologi telah merubah segala aspek kehidupan kita. Tak luput juga bagaimana cara kita mengurus perkara untuk mendapatkan keadilan pada saat ini. Diterapkannya e-court dalam sistem peradilan Indonesia merupakan salah satu langkah ke depan. Penerapan e-court dalam sistem peradilan Indonesia merupakan inspirasi yang diambil dari beberapa sistem peradilan di luar negeri, yaitu dalam penerapan online dispute resolution yang dilakukan di Australia dan juga PACER di Amerika. Dan dengan adanya penerapan e-court, maka peradilan dapat mewujudkan asas peradilan yang mengharuskan peradilan dilakukan dengan cepat, biaya ringan, dan juga sederhana. Lalu dengan adanya penerapan e-court juga merupakan hal yang baik, mengingat pada masa depan kehidupan manusia akan dibantu banyak oleh AI, Artificial Intelligence, sehingga penerapan e-court dari sekarang dapat mengembangkan sistem tersebut sehingga pada masa depan kita sudah siap untuk menghadapi perubahan teknologi. Pada saat ini, sistem peradilan Indonesia telah menerapkan e-court dalam sistem peradilannya yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Penerapan e-court dalam sistem peradilan Indonesia sendiri merupakan inspirasi dari penerapan online dispute resolution yang dilakukan di Australia, yaitu penyelesaian sengketa yang menggunakan teknologi untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar pihak yang melibatkan negosiasi, mediasi, atau arbitrasi, atau kombinasi dari ketiganya. Dan juga penerapan PACER, Public Access to Electronic Record, yaitu suatu pelayanan akses publik tentang catatan pengadilan federal di Amerika Serikat yang telah dilakukan sejak tahun 1999. Pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, arahan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini harus menjadi pemandu bagi peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menerapkan e-court dalam sistem peradilan.
Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam menerapkan sistem e-court, Mahkamah Agung membuat suatu sistem informasi pengadilan yang bertujuan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan, meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan juga persidangan. Dalam sistem informasi pengadilan memberikan pelayanan tentang administrasi perkara secara elektronik, yaitu serangkaian proses penerimaan yang diatur dalam pasal 1 ayat 6 Perma Nomor 1 Tahun 2019, seperti penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, dan juga yang lainnya, dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di e-court. Dan juga Perma Nomor 1 Tahun 2019 juga memperkenalkan tentang persidangan secara elektronik, yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menggunakan layanan sistem informasi pengadilan ini, pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu dirinya dan mengunggah berkas-berkas seperti gugatan dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Setelah itu, maka ditentukan pembayaran panjar yang harus dibayar dan melakukan pemanggilan penggugat dan tergugat secara elektronik untuk menghadiri sidang elektronik tersebut. Selain itu juga advokat dapat beracara pada sistem e-court ini dengan mendaftarkan dirinya di sistem informasi pengadilan dengan berkas-berkas yang telah disyaratkan. Dengan adanya penerapan e-court pada sistem peradilan Indonesia, maka penyelesaian perkara-perkara akan lebih cepat, sederhana, dan juga tentunya memiliki biaya yang ringan. Tidak seperti dahulu sebelum adanya penerapan sistem e-court, banyak sekali aduan dari masyarakat tentang bagaimana penerapan sistem peradilan di Indonesia. Menurut laporan Ombudsman Republik Indonesia, menyebut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu 2014 sampai 2016, pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diadukan, yaitu sebanyak 394 aduan dengan jenis maladministrasi. Yang paling banyak dikeluhkan publik adalah penundaan perkara, tidak kompeten dalam melaksanakan kinerja dalam sistem peradilan, dan penyimpangan prosedur. Dikarenakan birokrasi yang rumit dalam mengurusi perkara di pengadilan dengan cara manual, dan juga banyaknya aktivitas pungli yang terjadi di lingkungan peradilan, maka dapat dibuktikan bahwa sistem peradilan manual tidak reliable dan kompeten dalam menyelesaikan perkara dan juga membuat masyarakat malas memperjuangkan haknya melalui institusi formal penegak hukum. Sehingga banyak sekali masyarakat mulai mencoba untuk menyelesaikan perkaranya dengan e-court ini. Hal ini dapat dilihat dari tren penggunaan e-court untuk menyelesaikan perkara telah meningkat. Pada tahun 2020, jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-court mencapai 186.987 perkara atau meningkat dari 265% dibandingkan 2019 sebanyak 47.284 perkara yang hanya didaftarkan. Dan dengan adanya penerapan e-court dalam sistem peradilan Indonesia, kita dapat lebih siap untuk menghadapi perubahan zaman di mana tugas manusia perlahan-lahan akan dibantu oleh teknologi AI, yaitu Artificial Intelligence. Teknologi kecerdasan yang diciptakan akan dimasukkan dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Sehingga dengan mengembangkan e-court dari sekarang merupakan langkah yang tepat untuk mengembangkannya dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi teknologi AI yang lebih canggih lagi. Maka dengan seluruh argumen yang saya jelaskan, bisa disimpulkan bahwa penerapan e-court dalam sistem peradilan Indonesia merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan juga dikembangkan selalu dalam peradilan Indonesia. Karena kita tahu bahwa kita harus mengikuti perubahan teknologi dalam menegakkan keadilan, agar keadilan itu sendiri dapat tercapai dan tidak tertunda-tunda. Terima kasih. Lagi di telinga ketika mendengar kata e-court. Ya, pengadilan elektronik yang sudah 2 tahun diimplementasikan di Indonesia. Melalui hal ini, pemerintah mencoba melakukan pembaharuan hukum, yakni melalui sistem peradilan yang dilakukan secara elektronik. Hal ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Namun nyatanya, penerapan e-court di Indonesia ini masih memiliki banyak sekali kekurangan. Di antaranya, ketidakjelasan batasan perkara apa saja yang dapat dilakukan secara elektronik, kemudian masih minimnya pemerataan pembangunan yang mendukung penerapan e-court di Indonesia, masih minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menggunakan e-court, dan juga ketidaksesuaian aturan e-court dengan aturan hukum di Indonesia. Dilihat dari Perma ini sendiri, hanya diatur terkait administrasi perkara, persidangan terhadap terdakwa, ahli dan saksi, dan juga pemeriksaan barang bukti. Ini menunjukkan bahwa implementasi pengadilan elektronik belumlah sempurna dan belum siap untuk ditegakkan di negeri tonggak keadilan. Ketidaksiapan dari berbagai sisi dan pihak dapat membawa dampak negatif dari penerapan e-court di Indonesia. Dilihat dari perspektif yuridis, penerapan e-court ini masih menyalahi banyak aturan hukum, terutamanya peraturan melalui peradilan pidana yang diatur di dalam KUHAP. Di antaranya, KUHAP tidak mengenal pengadilan secara elektronik. Kemudian, petugas yang melakukan pemanggilan harus bertemu sendiri atau in person dengan orang yang dipanggil. Sedangkan di dalam pengadilan elektronik ini,
pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik. Terakhir, dalam pasal 230 ayat 1 KUHAP yang menerangkan bahwa sidang peradilan harus dilakukan di dalam gedung pengadilan di ruang persidangan. Akan tetapi, di dalam persidangan e-court terdapat berbagai skema persidangan dengan ruang sidang terpisah antara gedung pengadilan, kantor penuntut, lembaga pemasyarakatan, kantor konsulat, dan lain sebagainya. Selain itu, e-court di Indonesia masih memiliki sistem yang rumit dan sulit untuk dilakukan, seperti sistem yang mudah terkunci setelah pengunggahan surat gugatan yang membuat penggugat tidak dapat memperbaiki surat gugatannya dan lain sebagainya. Kemudian, biaya panjar yang berubah-ubah karena adanya ketidakpastian penghitungan secara maksimal, sehingga ketika ada pemanggilan yang berulang-ulang akan menambah biaya panjar dan memperlama proses persidangan. Dan kemudian, sistem yang belum jelas pelaksanaannya, apakah tetap secara langsung atau melalui platform komunikasi audiovisual, dapat melemahkan asas audit et alteram partem, atau asas yang mewajibkan hakim untuk mendengar kedua belah pihak secara bersama-sama. Sinyal yang tidak merata di Indonesia juga mempersulit kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulan atau memberikan alat-alat bukti kepada hakim. Meskipun e-court ini dikatakan sebagai pembaharuan dan perkembangan dari peradilan yang cepat, efisien, biaya murah, dan transparan, namun apakah seluruh elemen penegak hukum dan masyarakat sudah siap untuk beradaptasi dengan e-court ini? Tentu tidak. Pembuatan e-court dan pelaksanaan mungkin saja dapat memangkas biaya yang dikeluarkan oleh negara. Tetapi, tidak semua daerah di Indonesia sudah memiliki akses internet dan teknologi yang mumpuni. Bahkan, ketersediaan listrik saja masih menjadi salah satu indikator permasalahan dalam menerapkan e-court ini. Kemudian, apakah pemerintah dapat menjamin keamanan data dari terdakwa, saksi, ahli, dan pihak-pihak lain yang tercatat di dalam sistem e-court ini? Faktanya saja, Indonesia masih seringkali mengalami kebocoran dan penjualan data pribadi secara ilegal, seperti contoh kasus penjualan 279 juta pengguna BPJS yang dijual di situs Raid Forums dengan harga sekitar 0,15 Bitcoin atau sekitar 70-80 juta rupiah pada Mei pertengahan 2021. Pemerintah dan para penegak hukum juga harus memperhatikan apakah dengan adanya e-court ini membantu pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia atau justru sebaliknya. Karena secara tak kasat mata, e-court juga berbahaya bagi jati diri bangsa. Masih banyak masyarakat hukum adat di Indonesia yang menjaga struktur budaya dan aturan-aturan dari para leluhurnya. Sehingga, e-court ini bukan berarti harus diimplementasikan secara keseluruhan, karena Indonesia merupakan negara yang multikulturalisme yang memiliki aturan berbeda di setiap daerahnya. Sehingga e-court ini masih butuh dikaji dan diperhatikan penerapannya. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk menyampaikan kesimpulan. Sebagai upaya untuk mengakomodir dan memberi layanan hukum terhadap masyarakat, eksistensi e-court sangat diperlukan. Melalui hal ini, pemerintah telah menetapkan dasar hukum terhadap e-court, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2019. Akan tetapi, meskipun e-court secara yuridis telah diakui dan sudah berjalan kurang lebih, yaitu selama 2 tahun, e-court juga tidak luput dari berbagai kekurangan. Jika kita menilik dari segi SDM dan kondisi geografis Indonesia, tentu e-court memerlukan berbagai faktor yang mendukung, yaitu seperti jaringan, teknologi, setelah itu adanya pendekatan persuasif atau sosialisasi, dan lain-lain. Akan tetapi berbagai faktor yang mendukung e-court ini kurang merata terhadap masyarakat di seluruh Indonesia, terutama untuk masyarakat di daerah atau masyarakat yang terpelosok. Di sisi lain, eksistensi e-court ini dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, selaras dengan id perfectum is quod ex omnibus suis partibus constans, bahwa sesuatu yang dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya sudah lengkap. Adapun gagasan solusi yang kami ajukan yaitu mengembangkan fasilitas yang memadai bagi para praktisi hukum serta masyarakat hingga di pelosok, dan segera mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada e-court Indonesia agar dapat memperlancar jalannya peradilan melalui elektronik ini. Sekian dari kami.
Terima kasih.